Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Rifanza dengan NIM 231440022, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, kelas 2B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer yang saya buat. Topologi yang saya buat yaitu berjeniskan hybrid. Mengapa dinamakan topologi hybrid? Dikarenakan bentuk topologi tersebut lebih dari satu atau berbeda. Di sini, isi yang mengkonekkan ke switch 1 atau ke switch 2 itu dinamakan topologi star. Kemudian topologi yang sebelahnya itu dinamakan topologi wireless atau topologi star, bisa juga. Namun di atasnya router 1 dan router 2 itu dinamakan P2P. Jadi pertama-tama kita memasukkan IP konfigurasi ke servernya. Nah, di sini terdapat dua pilihan, DHCP dan statik. Namun di sini saya memberikan statik karena saya ingin memasukkan IP address-nya sendiri tanpa otomatis agar PC ini mendapatkan pesan dari servernya langsung. Kalau DHCP, dia otomatis mendapatkan IP address-nya. Di sini IP address-nya saya menggunakan 172.16.10.1. Subnet mask-nya 255.255.0.0. Default gateway-nya 172.16.10.254. Di sini saya memakai gateway ini karena untuk menyesuaikan switch 1 untuk ke server agar server bisa mengirim pesan ke PC-PC lainnya. Kemudian lanjut ke switch 2. Switch 2 menggunakan IP konfigurasi 192.168.10.254. Nah, switch 2 ini saya programkan lagi agar PC-PC yang 6, 7, 8, 9, dan 10-nya bisa terkonek dengan menggunakan IP konfigurasi 192.168.10.0. Dengan switch-nya tadi, dia menggunakan default gateway 172.16.10.254. Saatnya memasukkan IP PC1 2 3 4 5 agar terkonek dengan server agar bisa mengirimkan pesan. Di sini PC1 menggunakan IP DHCP, jadi jika menggunakan IP DHCP tadi, maka IP address-nya terisi otomatis. Maka IP address-nya berisi 172.16.10.14. Maka di sini IP address yang digunakan yaitu kelas A. Sesuai di tanda ini. Tanda ini menandakan untuk bahwa PC-PC yang menyambung ke switch 1 itu di kelas A. Jadi pada saat PC yang menyambung ke switch 1 ini problem, maka user akan bisa mengeceknya dengan adanya tanda ini, tanda IP kelas A. Kemudian sama juga dengan switch 2. Switch 2 menggunakan IP statik. Nah, IP statik. Dikarenakan user ingin memasukkan IP ini ke server ini dengan menggunakan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya sama, menggunakan 192.168.10.254. Hanya berbeda di IP address saja, karena IP address tersebut menggunakan kelas B. Sama seperti PC7. PC7 menggunakan IP address juga statik dengan IP address 192.168.10.6. Begitu juga sama, 8, 9, dan 10 itu sama.
IP address PC 8 192.168.10.8. Begitu juga 9 192.168.10.7 PC 10 192.168.10.2. Kemudian lanjut ke router 2. Router 2 menggunakan IP 192.168.10.254. Nah, di sini. Nah, mengapa router 2 menggunakan IP 192.168.10.254? Dikarenakan karena router 2 ini masih memiliki switch 2 ini agar server ini dapat mengirimkan pesan ke router 2. Jadi server ini masih memiliki jalur yang sama, makanya dia menggunakan IP 192.168.10.254. Begitu juga sebaliknya. Router 1 ia menggunakan IP 172.16.10.254. Ya, karena dia masih memiliki jalur yang sama dengan switch 1. Nah, sedangkan di fase Ethernet 01 memiliki IP address 10.10.10.1 dikarenakan angka 1 ini hanya untuk menandakan bahwa yang ini kepemilikan router 1. Begitu juga sama dengan router 2. Di fase Ethernet 01 memiliki IP address 10.10.10.2, yaitu karena pemilikan router 2. Lanjut kemudian. Nah, kemudian kita beralih ke wireless router 1, yaitu router ini memiliki jaringan wireless. Nah, di wireless router ini saya mengubah di jaringan LAN-nya. Di jaringan LAN-nya ini saya menggunakan IP address 192.168.10.253. Nah, karena ini berbeda, mengapa ini berbeda? Karena saya sengaja bikin berbeda karena hanya mulainya dari sini saja. Nah, di sini saya akan mencoba di daerah wireless routernya. Contohnya seperti smartphone, karena smartphone sudah menyambung ke wireless routernya. Nah, di sini default gateway-nya menggunakan 192.168.10.254 dikarenakan ia sama memiliki jaringan IP wireless router tadi. Kemudian di sini kan dikarenakan smartphone itu hardware yang disambung ke wireless router, maka kita masukkan ke IP konfigurasi. Nah, di sini IP address-nya menggunakan 192.168.10.4. Nah, untuk angka 4 ini hanya untuk menandakan IP hardware-nya tersebut. Seperti smartphone kedua. Contoh smartphone kedua di sini default gateway-nya masih sama, kemudian beralih ke IP konfigurasi. Nah, di sini IP address-nya sedikit berbeda, yaitu 192.168.10.12. Jadi, perbedaan smartphone 1 smartphone 2 itu menandakan di bagian angka belakang saja, dikarenakan angka belakangnya itu untuk menandakan hardware tersebut. Begitu juga dengan tabel PC1, PC2, PC12 dan PC11, laptop 1 dan laptop 2. Contohnya seperti ini. Nah, di sini 192.168.10.14. Itu hanya menandakan hardware-nya saja. Untuk default gateway-nya masih sama. Untuk IP address-nya menggunakan 192.168.10.10.
Jika ada pertanyaan, apakah masih bisa menambahkan komponen-komponennya lagi? Tentu jawabannya sangat bisa, dikarenakan ha- hanya merubah bagian angka belakang IP address-nya saja. Namun, default gateway-nya masih menggunakan IP default, default gateway 192.168.10.254. Dikarenakan server server ini menggunakan IP default gateway-nya 172.16.10.254 agar masih mengirim pesan dengan jalur yang sama untuk mengirimkan kepada komponen-komponen di sini. Sekarang saya akan melakukan pengiriman pesan untuk percobaan komponen-komponen tersebut yang untuk membuktikan bahwa komponen-komponen yang menyambung ke switch 1, yang menyambungkan ke switch 2, wireless router 1 itu tersambung dengan cara chat tombol di sini, namun klik server 1, klik komponen yang ingin dituju seperti PC1, server 1 ke PC2, server PC3, server 1 ke PC4, dan seterusnya. Sekarang server 1 ke PC6, server 1 ke PC7, server 1 ke PC8, server 1 ke PC9, server 1 ke laptop, server 1 ke smartphone 1, server 1 ke smartphone 2, selanjutnya server 1 ke PC 11, sekarang PC 12, server 1 ke tablet PC 1, server 1 ke PC 2. Sekarang kita lihat apakah komponen-komponen yang ada di sini sudah terhubung dengan tepat atau tidak. Di sini tulisan statusnya successful server 1 PC 1. Berarti menandakan bahwa PC 1 dan switch 1 ini ke server 1 juga itu menandakan bahwa komponen tersebut berhasil terhubung. Namun kita cek lagi. Nah, di sini terdapat status fail yaitu server 1 ke PC 6. Itu kita coba lagi saja dari server 1 ke PC 6. Dari server 1 ke PC 7. Nah, di sini terdapat successful, berarti PC 7 dan server 1 itu berhasil mengirim pesan kembali. Contohnya ini lagi, server 1 ke PC 6. Nah, tadi sebelumnya PC 6 ke server 1 itu fail. Itu nggak apa-apa dicoba lagi sampai statusnya successful. PC 8. Di sini semua komponen berstatus successful, berarti komponen-komponen yang kita pasang itu sudah berhasil terhubung dengan switch 1, dengan switch 2, dan wireless router ke server 1. Mungkin sekian topologi hybrid yang saya buat kali ini. Mungkin semoga membantu. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.